selamat datang dan selamat berjumpa lagi bersama dengan saya Maya Murola dengan NPM 12114201210127. Di video belajar kita kali ini kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem pernapasan secara mudah dan singkat. Teman-teman, untuk mengetahui lebih jauh tentang anatomi dan fisiologi sistem pernapasan, teman-teman dapat menyimak video pembelajaran kita kali ini. Selamat menyaksikan. Apa yang dimaksud dengan anatomi sistem pernapasan? Pernafasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen atau O2, pengeluaran karbon dioksida atau CO2 ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun produk dari proses tersebut. Pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel terus berlangsung. Respirasi sendiri dapat dibedakan antara dua jenis, yaitu respirasi luar. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Yang kedua ada respirasi dalam, ketika terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Respirasi dilakukan dengan dua cara. Satu, respirasi dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Jadi otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengkerut sehingga tulang rusuk terangkat ke atas. Rongga dada akan membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada menjadi lebih rendah sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Dua, respirasi perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi, kemudian diafragma mendatar, sehingga volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Fungsi sistem pernapasan: mengambil oksigen yang dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan pembakaran, kemudian mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari pembakaran, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Setelah itu membantu keseimbangan asam basa dalam tubuh. Selanjutnya adalah alat-alat pernapasan. Ada 6 alat pernapasan. Yang pertama ada kafum nasalis atau rongga hidung, yang kedua faring atau tenggorokan, yang ketiga laring atau pangkal tenggorokan, yang keempat trakea atau batang tenggorokan, yang kelima bronkus atau cabang batang tenggorokan, dan yang keenam adalah pulmo atau paru-paru. Teman-teman, kita tidak bisa bernafas sendiri tanpa adanya bantuan dari organ-organ penyusun sistem pernapasan. Organ-organ penyusun sistem pernapasan apa aja sih? Yuk kita bahas. Udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung atau silia dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Selain itu, udara juga akan dihangatkan dan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat melalui udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menurun dari esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk
bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentangkan dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat cardiolagum atau tulang rawang yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga gus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis bungkus atau cairan lendir yang tipis. Bungkus ini berfungsi untuk menangkap debu, polen, dan kontaminasi kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Nah, gimana? Sudah paham belum? Itu adalah video pembelajaran singkat mengenai anatomi dan fisiologi sistem pernapasan manusia. Semoga teman-teman suka dan videonya bermanfaat ya. Jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan subscribe. Bye-bye.